Ke informasi lain, Saudara, kota Wuhan, Tiongkok sepi sejak pemberlakuan isolasi warga mencegah penyebaran virus corona. Data terkini menyebutkan 41 orang meninggal dan lebih dari 1.300 lainnya terinfeksi virus corona. Pemandangan berbeda nampak di pusat kota Wuhan, biasanya warga lalu lalang di sekitar pusat perbelanjaan. Namun sejak isolasi diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, hanya sejumlah warga yang masih beraktivitas di luar ruangan. Di tempat perbelanjaan, warga memborong kebutuhan sehari-hari untuk persediaan mengantisipasi isolasi di Wuhan diperpanjang. Fasilitas umum seperti stasiun kereta api termasuk kereta bawah tanah dan bandara ditutup. Polisi memeriksa kendaraan yang masuk dan keluar dari Wuhan meski tidak menutup total akses jalan. Sementara itu di asrama mahasiswa, para penghuni termasuk mahasiswa Indonesia di Wuhan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Seperti visual yang direkam seorang mahasiswa asal Indonesia di Wuhan bernama Fadil. Mahasiswa penghuni asrama mengikuti imbauan pemerintah, lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan sekaligus meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan. Jika terpaksa beraktivitas di luar ruangan seperti membeli keperluan sehari-hari, warga termasuk mahasiswa menggunakan masker. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini WNI yang berada di Wuhan, Tiongkok, daerah yang masih diisolasi untuk mencegah penyebaran virus corona. Sore ini kita sudah tersambung dengan Fadil, mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan, Tiongkok. Selamat petang waktu Indonesia, Mas Fadil. Ya, selamat petang, Mas. Baik, Mas Fadil, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi di Wuhan saat ini, Mas Fadil? Iya, untuk kondisi di kota Wuhan sendiri, pasca dihimbau oleh pemerintah Wuhan tepat tanggal 23 Januari 2020 bahwa kota Wuhan untuk sementara di lockdown, di mana akses keluar masuk transportasi darat dan udara itu ditutup sementara di Wuhan. Dan kami sendiri untuk mahasiswa Indonesia yang berada di kota Wuhan, sekarang ini ada 93 orang. Hal yang kami bisa lakukan adalah kami mengikuti himbauan dari pemerintah Wuhan dan juga KBRI Beijing, di mana kami untuk mengurangi aktivitas di luar asrama. Jadi kami lebih banyak menghabiskan waktu hanya di dalam kamar saja. Baik, 63 orang WNI berada di asrama, bagaimana dengan mereka aktivitas perkuliahan dan bagaimana jika ingin keluar untuk mencari kebutuhan sehari-hari, Mas Fadil? Iya, 93 mahasiswa di Wuhan ini itu berbeda-beda kampus, Mas. Dan kebetulan untuk kuliah, sekarang ini lagi masuk libur semester, jadi memang kebetulan kita lagi liburan. Namun di mana rencana kita kebanyakan mahasiswa yang sebagian besar tidak pulang ke Indonesia yang harusnya jalan-jalan liburan, namun karena dengan adanya penyebaran virus ini ya kita hanya berdiam diri saja di rumah. Dan untuk makanan, kita sudah menyimpan stok bahan baku, yaitu kita berbelanja di toko-toko terdekat. Kita sediakan stok yang dimana kita masak sendiri di kamar, di asrama, karena juga ada himbauan jangan makan di luar. Baik. Dengan makanan yang tidak higienis begitu. Mas Fadil, ada komunikasi dengan pemerintah Indonesia yang berada di Tiongkok soal kondisi WNI di Wuhan atau bagaimana ingin keluar Wuhan? Iya. Untuk Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Cabang Wuhan sudah berkomunikasi langsung dengan pihak KBRI Beijing, dan pihak KBRI Beijing juga sudah mengeluarkan surat himbauan untuk kita mahasiswa Indonesia untuk tetap tenang, tenang di rumah, tidak melakukan aktivitas. Namun kita mahasiswa Indonesia sangat berharap untuk bisa segera dievakuasi keluar dari Wuhan. Mas Fadil, informasinya sampai kapan ini Wuhan ini diisolasi, tidak ada pembukaan jalur transportasi ke wilayah lain? Karena ini bahan makanan juga informasinya sudah mulai menipis stoknya di sana. Iya, itu dia. Sejak ditutupnya 23 Januari lalu, sampai saat ini kita juga belum ada update terbaru sampai kapan Wuhan diisolasi. Imbauan dari pemerintah soal bahan makanan ini seperti apa? Karena harus higienis juga, harus hati-hati juga, mengingat stok yang sudah mulai menipis di sana, Mas Fadil. Betul. Ya, betul. Untuk stok makanan juga, karena kebetulan sekarang ini kan lagi bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Jadi memang banyak toko-toko yang tutup, tidak berjualan. Dan alhamdulillah ada 1-2 toko di dekat kampus kami yang masih buka. Dan kami hanya bisa membeli bahan-bahan mentah seperti sayuran, daging ayam, beras. Karena kita lebih memilih masak di
kamar sendiri begitu ya. Kalau soal stok kita juga belum tahu apakah stoknya masih tahan berapa lama, tapi yang jelas kami dan teman-teman itu sudah berbelanja mungkin sekitar untuk stok 1 minggu ke depan begitu. Baik, yang dilakukan pemerintah Wuhan saat ini seperti apa Mas Fadil untuk mengatasinya? Karena kami memiliki informasi terkini 41 orang meninggal akibat virus corona di sana. Iya, menurut informasi yang saya dapatkan tepat 2 hari lalu, itu dari pemerintah setempat juga sudah menyebarkan cairan disinfektan ke udara yang katanya untuk membunuh virus itu sendiri, begitu. Baik, tentunya ada berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk bisa menekan lebih parah akibat virus corona. Terima kasih Fadil, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Wuhan, Tiongkok telah bergabung bersama Kompas Petang hari ini.